Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen serta rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas sesi 15 mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi dengan studi kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero. Presentasi ini membahas kasus Jiwasraya dari perspektif audit investigasi dan audit forensik digital, mulai dari indikasi awal fraud hingga peran auditor dan regulator. Latar belakang kasus. PT Asuransi Jiwasraya merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Perusahaan ini telah mengalami masalah likuiditas sejak tahun 2006. Namun kondisi tersebut tidak segera tertangani dengan baik. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 ketika Jiwasraya gagal mengklaim polis jatuh tempo senilai 12,4 triliun rupiah. Kasus ini berdampak pada ribuan nasabah dan menimbulkan kerugian negara, sehingga menjadi salah satu kasus fraud terbesar di industri asuransi Indonesia. Tujuan pembahasan Tujuan pembahasan ini adalah untuk menganalisis indikasi awal fraud pada kasus Jiwasraya, menjelaskan peran audit investigasi dan audit forensik digital, serta menilai bagaimana transparansi dan good governance dalam mencegah atau juga dapat mencegah terjadinya fraud di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kasus Jiwasraya dapat menjadi pembelajaran bagi profesi auditor dan industri asuransi. Profil singkat PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya berdiri sejak tahun 1912 dan merupakan BUMN di bidang asuransi jiwa. Perusahaan menawarkan produk asuransi jiwa dengan investasi termasuk JS Saving Plan dengan imbalan hasil tinggi. Namun sejak tahun 2006, Jiwasraya mengalami masalah likuiditas yang berujung pada gagal bayar klaim di tahun 2018 dan kerugian negara sebesar 16,81 triliun rupiah. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan serius dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Indikasi awal fraud. Dalam audit forensik, indikasi awal fraud dikenal sebagai red flags. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, red flags merupakan sinyal awal yang menunjukkan adanya potensi kecurangan. Pada kasus Jiwasraya, red flags terlihat dari penawaran imbal hasil investasi 13-14% yang tidak sejalan dengan kondisi pasar. Selain itu, masalah likuiditas yang berlangsung lama namun tidak tercermin dalam laporan keuangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi real dan laporan yang disajikan. Praktik window dressing. Window dressing merupakan praktik manipulasi laporan keuangan untuk menampilkan kondisi perusahaan seolah-olah sehat. Menurut Joseph T. Wells, dalam Corporate Fraud Handbook, manipulasi laporan keuangan sering digunakan untuk mempertahankan kepercayaan publik meskipun kondisi keuangan atau kondisi perusahaan bermasalah. Dalam kasus Jiwasraya, window dressing dilakukan dengan menyajikan laba dan juga kondisi keuangan yang tampak stabil meskipun perusahaan mengalami masalah likuiditas dan pengelolaan investasi yang buruk.
Kemudian dampak window dressing bagi stakeholders. Praktik window dressing berdampak luas terhadap para pemangku kepentingan. Nasabah merasa aman dan percaya sehingga tetap membeli atau memperpanjang polis tanpa mengetahui risiko sebenarnya. Investor dan mitra bisnis mengalami kesalahan penilaian risiko. Bagi regulator, pengawasan menjadi kurang efektif. Dan bagi auditor, meningkatkan risiko kegagalan audit apabila tidak dilakukan pengujian mendalam dan skeptisisme profesional. Skema Ponzi pada produk investasi Jiwasraya. Kasus Jiwasraya juga menunjukkan karakteristik skema Ponzi. Dana dari nasabah baru digunakan untuk membayar kewajiban kepada nasabah lama, bukan berasal dari hasil investasi yang sehat. Sejalan dengan pendapat Harahap di tahun 2020, analisis kinerja keuangan sangat penting untuk menilai efektivitas pengelolaan perusahaan dan mendeteksi pola yang tidak berkelanjutan. Pola ini menunjukkan bahwa model bisnis Jiwasraya tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Peran auditor dalam audit investigasi. Auditor investigasi berperan penting dalam mengidentifikasi skema Ponzi. Auditor menelusuri sumber pembayaran klaim, menganalisis going concern, serta membandingkan pertumbuhan kewajiban dengan aset produktif. Ketergantungan pada dana nasabah baru merupakan indikasi kuat bahwa model bisnis perusahaan tidak sehat. Kolusi dalam pengelolaan investasi Jiwasraya. Dalam kasus Jiwasraya, terjadi kolusi antara manajemen dan pihak eksternal seperti manajer investasi. Dokumen dan transaksi tampak sah secara administratif, namun menyembunyikan penyimpangan secara substansi. Kondisi ini menyulitkan auditor dalam memperoleh bukti yang andal dan meningkatkan risiko misleading evidence. Auditor perlu menerapkan skeptisisme profesional dan penelusuran independen untuk memutus rantai kolusi. Ini di atas. Penelusuran alur dana atau follow the money. Salah satu teknik utama audit investigasi adalah follow the money. Auditor menelusuri alur dana sejak diterima dari nasabah hingga digunakan dalam investasi. Teknik ini membantu pengungkapan penyimpangan alur dana serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari fraud. Peran teknologi forensik dalam pengungkapan fraud. Audit forensik modern sangat bergantung pada teknologi. Menurut ACFE, penggunaan data analytics dan digital forensic tools memungkinkan auditor menganalisis transaksi dalam jumlah besar secara efisien. Teknologi forensik membantu pengumpulan bukti digital, penelusuran alur dana elektronik, serta menjaga integritas bukti melalui chain of custody. Selanjutnya, respons auditor atas pelanggaran standar. Ketika auditor menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai standar, auditor harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan penyimpangan. Auditor melakukan pengujian lanjutan untuk memastikan apakah penyimpangan bersifat kesalahan atau disengaja sebagai fraud.
Temuan kemudian dikomunikasikan dan juga diikuti dengan rekomendasi tindakan korektif atau pembetulan. Selanjutnya, perhitungan kerugian negara. Auditor investigasi menghitung kerugian negara dengan mengidentifikasi transaksi fraud dan menghitung selisih nilai wajar dengan nilai aktual. Proses ini diverifikasi menggunakan laporan keuangan, data transaksi, dan bukti independen. Hasilnya menjadi dasar bagi regulator dan aparat penegak hukum. Kemudian transparansi dan good governance. Transparansi dan good governance merupakan kunci pencegahan fraud. Penyajian informasi yang jujur, pengendalian internal yang kuat, serta akuntabilitas manajemen dapat meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Selanjutnya, peran OJK dan juga sinergi dengan auditor. Otoritas jasa keuangan berperan sebagai pengawas industri asuransi dan sistem peringatan dini. Kolaborasi antara OJK dan auditor investigasi sangat penting untuk mempercepat pengungkapan fraud dan mencegah kasus serupa. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan, kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa fraud dapat terjadi secara sistematis dan juga berkelanjutan. Audit investigasi dan audit forensik digital berperan penting dalam mengungkapkan pola fraud dan mengumpulkan bukti yang sah. Penerapan good governance dan pengawasan yang kuat menjadi kunci pencegahan fraud di masa depan. Sumber dan referensi pada tugas kali ini di sesi 15 adalah sebagai berikut. Pembahasan ini merujuk pada materi kuliah audit forensik digital dan audit investigasi, laporan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, publikasi OJK, ACFE, serta literatur fraud dari Joseph T. Wells. Penutup, terima kasih. Fraud tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dalam sistem yang lemah dan tidak transparan. Terima kasih atas perhatian Bu Nur selaku dosen dan juga rekan-rekan semua. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya minta maaf dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.